Halo semuanya Bapak Ibu ya, tolong dimaafkan karena saya terlambat, saya juga baru pulang dari lab ya. Oke, jadi kita langsung saja ya, karena sudah banyak rupanya yang sudah menunggu. Ternyata banyak yang penasaran ya, loh kok bisa manuskrip yang katanya asli, ya manuskrip asli Al-Quran ini, kok lebih tua pula dari Muhammad? Kok gitu sih gitu loh. Ini yang kadang-kadang saya berpikir ya, begitu pedenya Muhammad Ali kemarin ya, Menachem Ali itu bikin live stream karena memang kan program mereka itu pengen membangun sebuah narasi bahwa oh itu manuskrip kami itu loh, manuskrip Al-Quran itu ada pada zaman Muhammad gitu. Itu ceritanya yang mereka mau membangun narasi seperti itu. Tetapi apakah itu akan membantu Islam atau justru menghancurkan Islam? Atau justru menghancurkan iman Islam. Ya, jadi sekali lagi ini untuk disclaimer ya. Saya tidak ada membayar Menachem Ali. Saya tidak ada kasih dia uang untuk menghancurkan iman Islam dari dalam. Karena ketika kita nanti melihat manuskrip itu, ya saya tidak bertanggung jawab kalau misalnya banyak yang murtad. Karena kenapa? Ya, menurut hasil analisa dari hasil lab ya, hasil lab yang disebut dengan carbon dating 14 itu ternyata lebih tua dari Muhammad. Ya. Nah, lebih lucunya adalah ini si Muhammad Ali sebetulnya dia hanya fokus untuk membahas tentang rentang waktu hasil lab yang di Birmingham. Padahal carbon dating untuk ini khusus untuk yang manuskrip Sana'a ini saja, itu bukan hanya dari Birmingham, dan itu dipahami sudah ditulis di websitenya orang Muslim sendiri ya. Jadi kita bukan ngarang-ngarang, bahkan bukan bukan cerita-cerita dongeng orang Kristen, bukan. Itu sudah dituliskan di website Islam sendiri, namanya Islam Awareness ya, nanti saya tunjukkan. Nah, jadi sekali lagi saya tidak ada membayar Menachem Ali untuk menghancurkan iman Islam hanya gara-gara untuk membongkar hal ini. Tapi ya nggak apa-apa lah ya kan. Memang seperti yang saya bilang kemarin, 2022 ini adalah tsunami murtadin, dan saya mau melihat ya orang-orang ini nangis darah kurasa kurang ini. Oke, mari kita mulai. Nah, untuk memulai kita dengarkan dulu ya cuplikan dari apa yang disampaikan oleh Menachem Ali semalam ya. Semalam dia live stream bersama dengan rekannya. Saya akan kutipkan dan mereka membahas lebih banyak tentang hal ini ya Bapak Ibu. Ini saya perbesar. Oke. Jadi mereka membahas tentang ini ya, Sana'a Palimpsest ini atau manuskrip Sana'a lah ya. Ini nanti yang akan kita bahas. Nah, ada banyak sebetulnya manuskrip yang lain, tetapi manuskrip Sana'a ini yang dipercaya manuskrip yang paling tua gitu ya. Pak Randy. Ini dibilang Pak Randy, salam-salam dulu bro, jangan langsung main gas aja. Tapi ini udah banyak yang nunggu ya, apa namanya ya. Kalau nggak kita gas langsung inilah nanti protes pula ya kan, udah lama ditunggu masih berlama-lama kan. Oke lah. Selamat tahun baru lah semua ya. Apa kabar semuanya? Semua yang sudah menunggu. Oke. Jadi kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Menachem Ali ya. Oke. Mari kita dengarkan. Probabilitas 75%. Ya, coba perhatikan dari kajian ilmu kimia. Ini yang mengkaji bukan orang filolog ya. Kalau berdasarkan data karbon C14, ini memang bidangnya orang-orang yang pakar di bidang kimia. Untuk membuktikan akurasi data manuskripnya itu sebenarnya ditulis pada zaman berapa, tahun berapa. Jadi berdasarkan karbon C14 itu mendeteksi adanya dua sampel atau potongan dari perkamen yang sedang diteliti. Data yang awal dari perkamen yang awal itu ternyata identifikasinya itu antara tahun 543
hingga 643 Masehi. Ini menarik sebenarnya. Bagaimana ya manuskrip yang ditemukan di San'a, ternyata ini kalau dikaitkan dengan kajian ilmu kimia, itu rentangnya itu antara tahun 543 Masehi sampai 643 Masehi. Kalau 643 Masehi, batas akhirnya, ini kan sebetulnya bicara mengenai batas awal dan batas akhir, ya. Kalau batas akhirnya 643 Masehi, pertanyaannya sekarang, Nabi wafat tahun berapa? Nabi kita wafat itu tahun 632 Masehi. Ya, saya ulangi lagi. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, nabinya orang Islam, itu meninggal tahun 632 Masehi. Ya, 632 Masehi. Kalau manuskrip ini batas akhirnya berdasarkan karbon C14 diidentifikasi tahun 643, berarti jaraknya cuma berapa tahun? Dan bisa jadi manuskrip ini memang ditulis sezaman dengan masa kehidupan Nabi. Nah, ini kan. Jadi mereka di sini sudah mau mulai mau mulai mengarang cerita. Pertama, mengapa Muslim dan termasuk di sini Menachem Ali selalu fokus pada rentang waktu maksimum gitu loh. Ini kalau kita lihat rentang waktu tadi itu seperti yang mereka tampilkan ini saja. Ini kita nggak jauh-jauh deh. Ini kan dari data yang mereka tampilkan ini. Ini kan rentang waktunya mulai dari 543 sampai 643 ya. Nah, itu artinya dia bilang bahwa ini kemungkinan besar ditulis pada masa Muhammad. Tunggu dulu. Bukankah narasi Islam mengatakan bahwa Al-Quran itu baru dikodifikasi, dikumpulkan, ya, diperintahkan, ditulis, ya, pada masa Utsman, dikanonisasi pada masa Utsman. Itu artinya harusnya Al-Quran ini ditulis pada masa Utsman, oke, pada tahun 652-an lah kira-kira gitu ya. Harusnya di situ dong. Nah, ini sudah tidak masuk di dalam rentang waktu itu saja. Oke. Nah, yang kedua, ketika dia bilang, ini kan rentangnya tidak jauh setelah Muhammad meninggal. Muhammad meninggal, mereka percaya bahwa Muhammad meninggal pada tahun 632. Tunggu dulu. Mengapa Muslim harus mengambil rentang waktu maksimum itu? Kenapa bukan mediannya? Ya kan? Ini mediannya kalau kita lihat ya, itu dari 543 sampai 643 itu kadang ada rentang waktu sekitar 100 tahun. Jadi kalau 643 itu dikurang 50 tahun, itu artinya ada di sekitar tahun 600. Kenapa bukan median atau tahun pertengahan atau rata-rata tahunnya? Kenapa harus ya batas maksimum yang diambil? Ini orang ini mau bermain-main dengan statistik. Mau bermain-main dengan angka, ya kan? Hanya gara-gara itu di dalam rentang, mereka bilang di dalam rentang, lalu mereka bilang, itu nggak apa-apa, masuk di dalam masa Muhammad. Tunggu dulu lah Menachem Ali. Lu pikir semua orang ini nggak ngerti gitu loh? Lu pikir semua orang bilang apa yang kalian omong-omongin ini semua benar gitu? Siapa yang percaya aja bahwa iya karena itu dalam rentang maka kita percaya aja itu benar. Kenapa harus kita percaya bahwa waktu itu adalah artinya waktu penulisan Al-Quran, atau setidaknya manuskrip San'a ini ditulis di rentang mulai dari 632 ketika Muhammad meninggal sampai pada masa 643. Itu artinya sekitar 11 tahun doang ya. Ya, 632 sampai 643. Itu artinya di dalam rentang 11 tahun disitulah Al-Quran ditulis. Siapa yang percaya kisah itu? Gak ada yang percaya kisah itu, Menachem Ali. Muslim di luar sana lah, jangan mempermalukan diri lah. Siapa yang percaya kisah itu? Kenapa kalian harus mengambil batas maksimum? Mengapa? Kenapa bukan batas minimum? Katakanlah, kenapa bukan batas minimum? Misalnya di tahun 540-an atau 550-an misalnya. Kenapa?
Kenapa kalian tidak berani mengatakan bahwa itu ditulis pada tahun 550-an misalnya? Kenapa? Kenapa kalian takut? Kenapa kalian tidak percaya? Kenapa kalian harus mengatakan, oh kita lihat rentang maksimum? Jangan kalian membodoh-bodohi orang lah. Memalukan kalian ini, ya. Kemarin si Menachem Ali, entah apalah. Menachem Ali ini memalukan aja. Oke? Nah, terus itu satu ya. Mari kita dengarkan lagi, ya. Mari kita dengarkan apa yang dia sampaikan lagi. Karena batas akhirnya 643 Masehi. Berarti sebelumnya Nabi masih sezaman dengan manuskrip tersebut. Atau kalau kita cermati berdasarkan batas awalnya itu 543 Masehi. Nah, kalau 543 Masehi, ini Nabi kan belum lahir. Iya kan? Nabi kita lahir itu tahun 571 Masehi. Tetapi akurasi data ini justru sampai pada tingkat keakuratan yang sangat tinggi. Batas awalnya itu 543. Kalau 543, mungkin orang berkata, biasanya yang menjadi pertanyaan, ini bagaimana mungkin manuskripnya ini identifikasi awal, batas awalnya 543. Nabi umat Islam itu kan belum lahir. Berarti bagaimana status manuskrip ini? Kalaupun manuskrip ini diragukan bukan sebagai Quran, tapi mereka tidak bisa menafikan bahwa teks yang terkandung di dalamnya itu adalah pewahyuan yang diterima oleh Nabi. Nah, ini yang saya bilang ya. Ini yang dibahas A, jawabannya Z gitu ya. Ya kan? Ini si Menachem Ali karena nggak punya jawaban ketika ditanya mengapa kalian tidak membahas atau mengambil batas bawah gitu. Ya. Tapi tahu nggak apa yang dijawabnya? Ya, itu tidak ada yang menafikan bahwa ini adalah Al-Quran ini diwahyukan. Apa hubungannya Menachem Ali? Saya kurang tahu logika doktor seperti ini. Nggak ngerti saya. Lain yang ditanya, lain yang dijawab. Jangan kalian bodoh-bodohi orang lah, betul lah. Saya kasihan sekali orang yang mendengarkan dia ini dan apa ya, tidak mengerti apa yang dia maksud gitu ya. Coba saya ulangi deh apa yang disampaikannya itu ya. Memang ngeri kali orang ini mau membodohi publik lah, betul lah. Itu 543. Kalau 543 mungkin orang berkata, biasanya yang menjadi pertanyaan, ini bagaimana mungkin manuskripnya ini identifikasi awal, batas awalnya 543. Nabi umat Islam itu kan belum lahir. Berarti bagaimana status manuskrip ini? Ya, karena memang kalau kita ambil batas bawah itu artinya Muhammad belum lahir. Muhammad belum lahir. Nah, peneliti di dunia ini tidak peduli apakah Muhammad sudah lahir atau tidak. Peneliti, misalnya ilmuwan yang mengecek misalnya karbon 14 itu untuk Sana'a Palimpsest ini atau manuskrip Sana'a ini, mereka tidak peduli apakah Muhammad sudah lahir atau tidak. Mereka hanya peduli kapan ini manuskrip itu ada gitu. Maka ketika mereka mengatakan batas bawahnya 543, nah itu adalah resikonya ketika dipertanyakan kepada Muslim karena mereka percaya Muhammad itu lahir pada tahun 570 dan meninggal pada tahun 632. Itu resiko iman kalian lah. Itu resiko iman kalian. Ya, jangan kalian kelabui publik. Jangan hanya gara-gara kamu bilang, oh itu batas bawahnya, meskipun batas bawahnya jauh misalnya ya kan? Bahkan kalau misalnya kita ambil mediannya saja lah, mediannya kan sekitar tahun 600 lah ya. Jangankan diambil di batas bawah lah misalnya. Kita ambil median, angka median misalnya, itu berarti sekitar angka 600 ya, atau tahun 600. Ya Muhammad belum menerima wahyu di situ. Muhammad baru menerima wahyu pada tahun sekitar 613-an, 611-an lah gitu. Dan itu ketika wahyu diturunkan, apakah Al-Quran sudah jadi? Kan tidak. Yang kedua, klaim-klaimnya orang ini adalah
Ya, manuskrip Sanaa ini mereka bilang bahwa ini mirip dengan Al-Quran yang mereka miliki saat ini. Tunggu dulu lah. Tunggu dulu lah. Jangan kalian kelabui publik lah. Oke? Jangan kalian kelabui publik. Yang pertama yang harus kalian terima itu faktanya bahwa Al-Quran itu telah ada sebelum Muhammad ada. Nah, mengapa hal itu terjadi? Nah, nanti saya akan kasih beberapa pendapat para ahli, ya. Juga nanti ada saya PR juga nanti saya kasih ke teman-teman muslim. Silakan kerjakan, ya kan? Mengapa? Kenapa ya manuskrip Sanaa itu kok lebih tua pula dari Muhammad? Kok sudah lebih duluan ada dari Muhammad? Kayak mananya kalian ini? Hebat kali kalian mengklaim-klaim selama ini. Kan gitu yo. Oke? Nah, terus bagaimana? Kita lanjut ya. Kita dengarkan apa yang dia sampaikan. Kalaupun manuskrip ini diragukan bukan sebagai Quran, tapi mereka tidak bisa menafikan bahwa teks yang terkandung di dalamnya itu adalah pewahyuan yang diterima oleh Nabi. Lah, siapa? Mengapa harus orang percaya itu bahwa itu pewahyuan? Ini memang isi otaknya Pak Menacemal ini kayak mana sih? Kenapa kalau ya apa hubungannya manuskrip Sanaa ditemukan misalnya atau manuskrip Sanaa ini ya itu dibuat pada tahun 543 atau misalnya tahun 600, apa hubungannya dengan wahyu Muhammad? Nggak ada. Pakailah sedikit otak itulah. Aduh, kacau lah kita. Awak mendengarnya pun, aduh, ini dosen ya. Kayak mana mahasiswa yang mendengarnya ini ya? Kayak mana lah dia memberi jawab kepada mahasiswa ya? Dia hanya mau mengelabui cara berpikir orang gitu loh. Kasihan saya yang menjadi mahasiswanya ini. Benaran lah. Cara berpikir seperti ini nggak nyambung betul lah. Ya. Yang ditanya itu kenapa itu bisa lebih awal dari Muhammad, dia bilang, oh tidak ada orang yang bisa menafikan bahwa itu adalah pewahyuan kepada Muhammad. Ya. Berhentilah kau membual. Membual itu namanya. Berhentilah. Oke? Nah, sebetulnya ketika hal ini terbongkar, ini saya akan kasih tahu ya. Ini kita dengarkan sedikit lagi ya dari Menacemal ini. Justru yang lebih rasional itu adalah batas akhir. Batas akhir itu 643. Nah, jadi kenapa? Itu yang saya bilang tadi, mengapa harus batas akhir? Siapa yang mengharuskan bahwa itu harus batas akhir untuk mempercayai klaim kalian? Siapalah di dunia ini yang mengatakan bahwa oke, kita harus percaya yang kita percaya itu adalah batas akhir. Itu hanya klaim iman kalian. Memalukan kalian ini. Memalukan sekali. Kalian pikir kalian bisa bodoh-bodohi semua orang. Ini masuk kategori sezaman dengan eranya Nabi. Ya kalau ambil batas akhir ya benar. Tetapi itu pun tidak masuk di dalam rentang waktu kalau misalnya dilihat misalnya Al-Quran itu dikanonisasi pada masa Utsman. Maka berhentilah ya bualan bualan yang luar biasa ini. Berhentilah kalian ya, terima faktanya ya, terima faktanya. Kenapa sebetulnya? Faktanya apa? Selama ini Muslim selalu mengatakan kepada orang Kristen dan kepada non-Muslim yang lain, mereka bilang Al-Quran itu pada awalnya itu dihafalkan. Ini yang penting sekali, mohon ini diingat. Dan ini kamu camkan ini Menacemal. Kalian selama ini mengatakan bahwa Al-Quran itu dihafalkan. Dihafalkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Dan setelah itu, pada masa Utsman itu ditulis. Ditulis, dikodifikasi. Apa ya? Ditulis pada tahun berapa itu? 650-an. Ya, udah di luar atas itu. Udah nggak masuk di dalam rentang ini. Udah, jangan kalian bodoh-bodohi orang. Yang kedua, ya, artinya kalau dengan hasil penelitian ini, itu artinya menghancurkan seluruh klaim Islam yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dihafal. Justru kalau kita lihat, ini artinya ada tradisi tulisan. Nah, pertanyaannya, dari mana tulisan-tulisan ini diambil kalau begitu?
Ini sebetulnya dari mana sumbernya? Itu yang harus kalian jawab, Menachem Ali. Itu yang harus kalian jawab, kawan-kawan muslim. Berhentilah kalian membual, bermimpi di siang bolong. Berhentilah kalian, memalukan kalian ini. Harusnya kalian harus bisa memastikan dari mana sebetulnya. Sudah jelas-jelas ini bukan tradisi oral lagi. Tetapi dengan ditemukannya bahwa Al-Quran ini sudah ada sebelum Muhammad, ya, atau setidaknya pun kalaupun Al-Quran ini ada di zaman Muhammad, ya, itu artinya ada orang-orang yang menulis. Karena Muhammad kan bukan juru tulis toh, ada juru tulisnya, ya. Artinya apa? Muhammad ya, orang yang menuliskan Sana'a ini, itu artinya dia mendengarkan Muhammad, ya, pada saat itu. Nah, kalau begitu dari mana semua sumber-sumber ini? Ya, nah mari kita lihat apa yang disampaikan oleh ini, karena apa yang disampaikan Menachem Ali ini cuap-cuapnya itu hampir 2 jam ya. Cuap-cuapnya itu hampir 2 jam di dalam sesi live mereka semalam itu, hanya untuk mengelabui publik. Hanya untuk mengelabui publik. Nah, kalau kita lihat misalnya ya, ini akan saya tambahkan lagi misalnya. Ini yang disampaikan oleh siapa namanya itu? Si Adnan Rashid lah. Adnan Rashid, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu siapa si Adnan Rashid. Itu adalah salah satu polemikus muslim ya, juga yang selama ini sangat getol dan apa namanya itu ya? Mereka sangat terpukul sekali ketika Muhammad Hijab meminta kepada Yasir Qadhi untuk menuliskan ya mana Al-Quran yang asli ya. Ada satu ayat Al-Quran, tolonglah tuliskanlah yang mana sebetulnya ayat Al-Quran yang asli. Dan Adnan Rashid bilang, ya tuliskanlah ini adalah Al-Quran, ini adalah ayat yang diberikan kepada Muhammad, wahyu gitu. Dan di dalam video ini Bapak Ibu ada begitu banyak masalah ketika dia menyampaikan ini. Coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Adnan Rashid di sini ya. A blank notebook. If we were asked to write the Quran on that blank notebook, I would write exactly this. Nah, jadi dibilang si Adnan Rashid, dia bilang ya ketika misalnya Muhammad Hijab bertanya ke dia ya yang mana ini ayat Al-Quran ya dan untuk dituliskan secara verbatim ya, dan dia bilang saya akan menuliskan seperti yang ada tertulis di dalam manuskrip ini ya, dan ini manuskrip yang dia tampilkan ini adalah manuskrip Sana'a gitu ya. Nah, dan dia percaya, tetapi bukan hanya dia percaya saja ya, dia membual juga. Ini si Adnan Rashid membual juga. Ya sama aja orang ini. Mau Adnan Rashid, mau Yasir Qadhi, mau Muhammad Hijab, mau Ali Dawah, mau Menachem Ali, sama orang ini semua. Tukang bual ini, tukang pembual. Why I would write that? Because this is exactly what's here. From page 1 to the page last. Jadi dia bilang bahwa kenapa saya akan menuliskan hal itu. Dia bilang bahwa apa isinya dari manuskrip Sana'a itu mirip ya sama dengan isi Al-Quran yang dia pegang itu ya, mulai dari ayat 1 sampai mulai dari surah pertama sampai surah ketiga. Tetapi kemudian dia ralat, dia bilang kecuali surah 1 sama surah yang terakhir. Kayak mana ya orang ini? Membualnya ngeri kali orang ini. Benaran no? Membual orang ini. If you go to IslamicAwareness.org, there is a list of Qurans from the first century. Oke, ini saya ulang ya apa yang dia bilang ya. Dia bilang kalau kita ke website Islamic Awareness ya. Nah, ini yang dia bilang. Nanti akan kita ke sana. Because this is exactly what's here. From page 1 to the page last. If you go to IslamicAwareness.org, there is a list of Qurans from the first century. Oke, mari kita ke sana ya kan. Kan dia bilang kan dia tantang nih. Si Adnan Rashid menantang ya, kalau kita ke Islamic Awareness katanya ya, kalau kita ke Islamic Awareness, kita akan melihat di sana bahwa ada di sana daftar manuskrip yang ditemukan ya, yang sezaman pada masa Nabi katanya gitu ya. Nah, saya akan bukakan kepada Bapak Ibu yang mana yang dia maksud itu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Oke, inilah yang dia maksud itu. Ini adalah Islamic Awareness ya. Ini kelihatan ya. Nah, ini saya perbesar. Nah, ini Islamic Awareness. Inilah website yang dia bilang itu ya. Ini ya. Ini judulnya Radio Karbon. Ini punya website orang Islam ini. Bukan punya orang Kristen ini. Oke? Ini bukan orang Kristen punya ini.
Ya, ini radiokarbon dating of the manuscript of the Quran. Jadi yang mereka bicarakan itu misalnya adalah tentang Sana'a. Nah, langsung kita ke apa? Ke manuskrip Sana'a itu. Ini ada tabel yang sudah mereka bikin. Ya. Kita apa namanya? Ngapain kita ngarang-ngarang ya kan? Orang ini aja kita ikuti aja apa yang mereka bilang. Ya kan? Kalau mereka bilang ke Islamic Awareness, ayo kita ke sana. Siapa takut ya kan? Nah, ini yang harus dilihat oleh Menachem Ali. Ini udah dibilang si Anan Rashid, ayo ke Islamic Awareness, ayo. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu. Ini adalah kodeks Sana'a. Kelihatan ya? Ini adalah kodeks Sana'a. Ini adalah lab yang menguji kodeks Sana'a ini, yang sebelah kanan ini ya. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu. Yang dibahas oleh Menachem Ali dan yang digaung-gaungkan oleh Muslim saat ini adalah hasil lab dari mana? Hasil lab dari Birmingham. Nah, yang mana ini hasil lab Birmingham? Ini perhatikan ini. Ini semua, ini kan banyak dari hasil lab. Yang mana yang dari Birmingham? Yang mana? Yang itu tadi, yang 543 ini tadi, ini yang Birmingham. Ya. Mana tadi? Yang Birmingham, kok nggak ada pula di sini Birmingham? Birmingham. Waduh. Oh, nggak ada ini. Inilah rentang waktu yang dia bilang tadi ya, 543, 643. Ini Birmingham ini di mana sih? Oke. Nah, ini yang dari apa ya? Dari France ini kan. Radiokarbon de Lyon ya. Nah, inilah yang mereka terus gembar-gemborkan. Ini yang terus mereka gembar-gemborkan Bapak Ibu. 543 sampai 643. Mereka tidak mau membicarakan misalnya hasilnya, misalnya ini rupanya mulai rentang waktunya itu mulai dari tahun 388 sampai 535. Mereka nggak mau bicara itu. Nggak mau. Tidak mau mereka membahas itu Bapak Ibu. Nah, atau mereka tidak mau membahas ini. Ini ada hasil lab juga rentang waktu mulai dari 433 sampai 599. Waduh, itu masa Muhammad nggak ada di situ. Gimana ini? Ya, mereka hanya fokus ke sini. Ya, 643, 543 sampai 643. Ya, kenapa sih? Kenapa? Memalukanlah kalian, janganlah membual. Padahal ini di website mereka sendiri loh. Ini ya, ini kodeks Sana'an ini. Oke? Kenapa? Ada apa? Kenapa? Nah, lebih lengkapnya untuk memahami ini Bapak Ibu, saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan salah satu hasil lab ini ya. Karena ini kan mereka merengek terus ya tentang masalah ini karena terbongkar semua udah. Ini adalah hasil lab. Ini hasil lab. Jadi bukan hanya satu lab yang menguji karbon dari manuskrip Sana'a ini. Ini perhatikan ini. Ini. Ya, ini hasil dari labnya Lyon dari Jerman ya, Zurich, Oxford, Lyon semua. Ini yang Birmingham. Yang Birmingham ini. Ini ya kelihatan ya. Ini yang saya kasih kursor. Oh, ini sebentar. Gimana caranya? Ini. Ini adalah yang Birmingham, ya. Oke. Nah, yang Birmingham ini. Birmingham ini warna. Ini warnanya. Oke. Ini warnanya Birmingham. Nah, perhatikan ya. Hasil lab itu bukan hanya Birmingham. Ini adalah masa hidup Muhammad. Ini perhatikan ini. Ini yang warna kebiruan ini dia. Life of Muhammad. Kelihatan ya? Nah, ini adalah masa kehidupan Muhammad ini ya. Ambil garis datarnya mulai dari 570 sampai 632. Nah, inilah masa hidup Muhammad. Birmingham ini ya dia. Ya, mulai dari sini sampai di sini. Mereka tidak mau membicarakan yang ini Bapak Ibu. Nggak mau. Mereka nggak mau membicarakan yang ini. Nggak mau. Kenapa? Coba dulu kasih tahu saya kenapa? Kenapa? Ini adalah kalau misalnya kalau kita lihat Utsman, ini masa Utsman di mana? Ini masa Utsman. Harusnya Al-Qur'an itu ditemukan di sini dong. Di tahun ini dong ditemukan harusnya
Kok ditemukannya di sini sih? Kenapa lebih tua dari Muhammad sih? Kenapa kalian gak membicarakan ini semua ini? Kenapa? Kenapa cuma membicarakan Birmingham? Kenapa? Ada apa ini? Ini seperti bau amis ini kalau begini. Makanya saya bilang, Menachem Ali janganlah membual terus. Jangan mengelabui publik. Jangan. Tampilkan data itu sejelas-jelasnya, ya. Resiko orang mau murtad dari Islam itu masalah nantilah, ya. Ya, karena kamu sudah memulai, ya kan? Kamu sudah memulai, ya sudah. Kita bongkar sebongkar-bongkarnya kan, sejelas-jelasnya. Ya kan? Coba perhatikan ini Bapak Ibu. Misalnya ini hasil lab dari ini yang warna merah ini misalnya. Ini Sana'a Akiel, ya kan? Akiel ini dari Jerman kalau nggak salah. Ini diperkirakan ya, itu dari tahun 400-an sampai 450-an. Itu artinya ini pada abad ke-5. Artinya apa? Manuskrip Sana'a ini ya, menurut hasil salah satu lab itu ada pada abad ke-5. Loh, Muhammad ada pada abad ke-7. Gimana ini? Hancur hatiku gara-gara Menachem Ali. Aduh, gimana ini? Gara-gara Menachem Ali terbongkar lah ini semua, ya. Padahal ini kemarin kan, saya juga menunggu-nunggu kemarin ini kan. Wah, oke. Biar mereka bahas dulu Birmingham ini, ya kan? Ya kan? Rupanya betul dimakan kailnya, coy. Dimakan kailnya. Nah, inilah barulah ketahuan kan? Ketahuan sudah. Oke. Nah, ini dikatakan oleh Pak Warren ya. Ya, jangan lupa tambahkan 40 tahun awal Nabi menerima wahyu. Ya, betul. Itu betul itu. Ya, kalau ditambahkan 40 tahun ya Muhammad menerima wahyu. Nah, itu kan kalau kita lihat ya. Ini ya. Ini yang disampaikan oleh Pak Warren ya. Kalau kita tambahkan 40 tahun, itu artinya sebetulnya rentang waktu dulu lah ya. Karena Muhammad kan mulai menerima wahyu itu pada tahun 610. Itu artinya di sini ya. Di sini, mulai dari sinilah. Nah, itu yang makanya saya bilang ya, kenapa Muhammad atau Menachem Ali tidak tertarik membahas batas bawah. Semua yang diambil batas akhir. Kenapa lah kalian lebih tertarik batas akhir yang Birmingham? Kenapa? Ini batas akhir ini gimana ini? Nah, batas akhir hasil lab ini apa? Batas akhir lab ini gimana? Lab ini gimana? Lab ini gimana? Lab ini gimana? Lebih tua dari Muhammad? Nah, jadi dari mana ya? Jadi sekali lagi ya, klaim bahwa Al-Quran itu adalah hafalan orang-orang sahabat Muhammad itu hancur sehancur-hancurnya, hancur tanpa keping. Kenapa? Karena ternyata ya, kalau ini benar, maka Al-Quran itu bukanlah dihafalkan. Artinya sahabat-sahabat Muhammad mendapatkan dari sebuah manuskrip yang sudah ada sebelum Muhammad. Itu intinya loh. Itu intinya. Oke? Saya bilang tadi, ini adalah pertanyaan saya untuk teman-teman Menachem Ali. Oke? Ya, ini. Menachem Ali dan kawan-kawannya. Klaim Muslim yang mengatakan bahwa Al-Quran dijaga keasliannya dengan tradisi oral sudah runtuh tak berkeping. Kenapa? Ya, dari hasil lab itu menunjukkan bahwa ya manuskrip Sana'a itu jauh lebih tua, bahkan ratusan, ada yang hasil labnya itu ratusan tahun sebelum Muhammad lahir. Hancur sudah. Nah, terus yang kedua ya, ini dari saya ini, mengapa lah manuskrip awal itu tidak memuat sedikit pun tentang Muhammad? Kenapa? Kok itu yang dimuat justru lebih banyak dongeng-dongeng dan kisah-kisah yang ada di dalam yang kisahnya itu mirip-mirip dengan kisah-kisah dongeng, kisah yang ada di dalam Injil palsu. Kenapa sih? Kenapa? Ya, makanya saya bilang ya, yang terakhir, jangan-jangan manuskrip itu adalah contekan dari kitab lain. Gimana ini? Makanya saya bilang ya, saya nggak tanggung jawab ini. Nggak tanggung jawab kepada Menachem Ali. Dia yang memulai, ya biarlah Menachem Ali yang mengakhiri. Nah, lebih lanjut, mari kita lihat ya, lebih detail mengenai manuskrip Sana'a ini. Oke? Sengaja memang saya simpan ini dan
kita akan melihat ya materi yang dimiliki oleh Al-Fadi. Oke. Nah, ini adalah secara khusus ya, secara khusus membahas tentang manuskrip Sana'a. Oke, mari kita lihat sama-sama. Oke. Nah, ini adalah apa yang bisa ditemukan atau yang ditemukan oleh para ilmuwan ketika mereka meneliti manuskrip Sana'a itu. Ya, ketika mereka membandingkan apa sih yang ada. Nah, apa yang mereka temukan? Nah, ini dia ya. Ini adalah 2 lembar ya dari manuskrip Sana'a yang mereka miliki. Oke. Dan inilah yang mereka bilang ini adalah manuskrip tertua. Oke. Ya sudah, mari kita lihat sama-sama, ya kan? Mari kita lihat sama-sama. Lalu, apa yang terjadi? Waduh! Waduh! Ini apa ini? Ini apa-apaan ini? Waduh! Ini apa-apaan ini? Ternyata, Bapak Ibu. Nah, ini perhatikan ini. Ternyata Bapak Ibu setelah diuji itu melalui sinar ultraviolet, itu rupanya, ya ini perhatikan ya. Under closer scrutiny, they found another layer of text. Artinya ada teks yang tertindih. Wah, berarti ada yang mengedit-ngedit dong. Ada yang nulis-nulis ulang dong. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini alasan Menachem Ali ya. Ketika nanti kita dengarkan Menachem Ali di dalam video yang saya tampilkan tadi itu, ya, selanjutnya dia menjelaskan, itu kan folio itu kan mahal. Jadi ada kemungkinan itu ditulis ulang untuk mungkin ada teks yang tidak kelihatan lalu ditulis ulang, atau folio itu ditulis bisa saja ditulis dengan teks yang baru. Nah, itu alasan dia. Menachem Ali, ini bukan kitab danga-danga. Kalau kamu bilang itu macam itu sama aja kamu bilang bahwa kitab itu nggak dijaga, nggak suci gitu, ya, tinggal hapus lalu ditambah-tambahkan gitu ya. Yang kedua, kalaupun itu hanya untuk lebih menegaskan, coba perhatikan kalimat-kalimat yang ada di atasnya ini. Coba, nih. Ini yang ada di bawah sinar ultraviolet itu. Jelas-jelas itu ditindih semua kalimatnya, gitu ya. Nah, itu dibilang ya, bahwa ya itu teks yang ada di bawahnya itu diperkirakan, teks yang di bawahnya, yang paling bawah itu diperkirakan ditulis pada tahun 671 sampai 705. Artinya 20 tahun atau 2 dekade lah, sekitar 2 dekade atau 3 dekade pada akhir abad ke-7 gitu ya. Sementara kalau kita lihat teks yang ditindihkan di atasnya atau teks yang baru itu dituliskan atau ditindihkan pada awal abad atau di atas abad ke-7. Ya, artinya dimulai pada awal abad ke-8, disitulah teks itu ditindih-tindih. Mengapa? Ada apa? Gitu ya. Mengapa? Mengapa? Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, memang alasan mereka bilang, itu kan folionya kan mahal, makanya mungkin mereka menggunakan folio itu untuk mereka tulis ulang ayat Al-Quran itu. Ya, tetapi ayo dong buktikan bahwa apa yang di bawahnya itu adalah bukan teks Al-Quran. Buktikan dong. Buktikan bahwa teks yang ada di bawahnya itu bukan teks Al-Quran. Teks yang ditindih itu bukan teks Al-Quran. Ya. Buktikan hipotesismu itu bahwa memang itu mereka menggunakan folio yang sama karena harga folio yang mahal. Jangan membual, ya, jangan mengatakan hal-hal yang tidak, ya, kurang-kurangilah ini ya, konjektur lah, itu ya, mereka gitu, ya, kurang-kurangilah itu. Oke, nah ini lihat, ya, apa yang dikatakan oleh para ilmuwan ya. Sekali lagi saya bilang, kita ini bukan ilmuwan, kita ini bukan orang hebat, kita ini juga bukan ahli Al-Quran. Maka kita hanya percaya apa yang disampaikan oleh para ahli yang mendedikasikan hidupnya untuk meneliti ya manuskrip yang tua ini ya. Ini misalnya kalau kita lihat misalnya di pernyataan dari Dr. Gerd Puin ya. Dr. Gerd Puin, kemudian Elizabeth Puin ya, Sadeghi Godarzi ya. Mereka mengatakan bahwa
apa namanya, ini adalah ya manuskrip Sanaa ini itu bukanlah bagian dari Al-Quran yang dikanonisasi. Gitu ya. Nah, kemudian apa yang disampaikan misalnya oleh Sadeghi dan Godarzi ya, kemudian Puin mengatakan bahwa teks yang ditindih ya, teks yang di bawah tadi yang tertindih itu ya, itu menunjukkan bahwa manuskrip itu bukanlah Al-Qur'an yang dikanonisasi. Artinya bukan Al-Qur'an yang mereka miliki sekarang dong. Ya. Karena kan Al-Quran yang mereka miliki sekarang itu kan dikanonisasi pada tahun 1923 ya, 1924 lah ya, 1924 di Kairo gitu. Oke? Nah, kalaupun kita mau tarik ulur ke belakang, artinya bisa jadi ini bukan bagian dari kanonisasi pada masa Utsman gitu ya. Kan kanonisasi dimulai pada masa Utsman. Dan itu pada tahun 600 berapa itu? 650-an. Nah, ini yang harus mereka jelaskan kepada publik ya. Oke. Nah, terus apa namanya? Kemudian apa yang disampaikan? Mereka lebih banyak membicarakan tentang masalah teks-teks yang tertindih itu ya. Itu artinya mereka mengatakan bahwa itu sebetulnya adalah bukti yang sangat menguatkan bahwa ini bukanlah sebuah Al-Qur'an yang kanonisasi, dan mungkin hanya sebuah catatan-catatan yang terpisah lah, atau misalnya mungkin hanya sebuah mushaf yang dimiliki oleh Muslim atau sahabat-sahabat Muhammad pada saat itu gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan Al-Quran yang sudah dikanonisasi. Jadi ketika mereka mengklaim bahwa manuskrip Sanaa itu mirip atau 100% atau mirip atau sama dengan Al-Quran yang mereka saat ini, itu sesuatu yang terlalu berlebihan. Oke? Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah hasil penelitian dan kesimpulan yang disampaikan oleh Hilali ya. Hilali ini adalah seorang yang ahli juga ya. Nah, dia bilang begini bahwa ini bagian kedua ini menarik ini ya. Ya. 63 ayat yang ditemukan pada teks bagian bawah. Nah, itu artinya kan bahwa teks yang bagian bawah itu adalah ayat Al-Qur'an juga. Oke. Memiliki 70 varian atau memiliki 70 variasi jika dibandingkan dengan Al-Quran yang dikanonisasi pada tahun 1924 atau Quran yang mereka saat ini punya gitu ya. Ngerti ya? Artinya 63 ayat yang ada, ini saya tunjukkan ya, yang ditindihkan tadi itu, yang bagian bawahnya itu ya, itu memiliki varian sebanyak 70 varian jika dibandingkan dengan Al-Qur'an yang dikanonisasi pada tahun 1924 atau Al-Qur'an yang mereka punya saat ini gitu ya. Gitu ya. Dan Al-Qur'an yang mereka pegang saat ini kan Al-Qur'an yang dari Kairo itu kan, yang dikanonisasi di Kairo itu ya, yang banyak digunakan oleh Muslim itu yang versi Hafiz gitu. Ya, jadi ketika mereka klaim oh itu sama, oh jangan dulu. Jangan terlalu gegabah. Oke? Jangan terlalu gegabah, oke? Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Elizabeth Puin ya, dikatakan ya, ini lower text was in the process of being corrected and made more precisely canonical. Jadi dibilang bahwa teks yang ditindih itu adalah itu menandakan ada sebuah proses ya untuk diperbaiki lah ya, dan untuk disesuaikan supaya mirip dengan yang Al-Qur'an yang kanonik ya, yang Al-Qur'an yang sudah dikanonik, kira-kira gitulah ya. Nah, dan selanjutnya dia bilang bahwa the two layer were stages in the process of canonization, dan dia bilang bahwa itu membuktikan bahwa adanya dua lapis tulisan itu menunjukkan ada proses kanonisasi di sana ya. Ada proses kanonisasi di sana gitu ya. Nah, kemudian
Tetapi ini yang menarik apa yang disampaikan ya, bagian ketiga. She suggests that the correction predate the upper text and were so many that at some stage the corrector abandoned the correction and the text was palimpsested ya. Jadi dia bilang bahwa koreksi-koreksi itu pun ya orang yang melakukan koreksi itu ada bagian-bagian yang dia sebetulnya tidak terlalu peduli dengan teks yang ada di bawahnya, sehingga banyak bagian-bagian teks itu yang saling menindih gitu ya, sehingga inilah yang disampaikan oleh Elizabeth Point ini gitu ya. Nah, inilah salah satu contoh kalau kita bandingkan ya. Ini adalah salah satu contoh yang kita bandingkan. Ini mereka bandingkan misalnya antara teks yang paling atas dan paling bawah ya. Nah, bukan hanya itu. Sebetulnya untuk memahami ini kan hasil penelitian para ilmuwan ya. Kita nggak terlalu paham kalau kayak gini-gini. Bagaimana untuk memahaminya? Kita langsung ke sini aja deh, gitu ya. Dia bilang ini, perhatikan ini ya. Ketika mereka telah meneliti, dia bilang begini, bahwa 63 ayat dengan 70 varian itu dikatakan berhubungan dengan kata kerja dan kata kata benda gitu ya. Kemudian perbedaan artikel, perbedaan partisiple, perbedaan kata hubung, perbedaan kata ini ya, preposisi. Preposisinya apa sini? Kata sambung atau apa? Nggak tahu saya ya. Nah, jadi ini ada banyak yang berhubungan dengan kata-kata ini semua ya, berhubungan dengan variasi-variasi ini gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ini contoh ini. Kita kasih contoh ya. Ya, ini sudah disediakan oleh para ilmuwan ya. Nah, misalnya ini di dalam Sana'a itu, misalnya di dalam surah pasal 2 ya, surah Al-Baqarah ayat 88 ya, dikatakan di sana bizulmihim ya. Ini for their injustice. Nah, sementara di dalam Al-Qur'an yang mereka miliki saat ini adalah itu justru dikatakan for their unbelief ya. Nah, itu ada perbedaan ya, baik itu pokoknya ada perbedaan lah ya. Sekali lagi, Muslim lebih tahu ini. Harusnya Muslim yang bisa menjelaskan ini. Ternyata ada perbedaan penulisan, ada perbedaan pelafalan, ada perbedaan huruf, ada perbedaan kata gitu ya. Tidak seperti yang diklaim-klaim oleh para Muslim selama ini yang mengatakan Al-Quran itu sama sejak diturunkan kepada Muhammad. Rupanya enggak gitu ya. Ini bisa kita baca ya. Ini banyak sekali contohnya, banyak sekali. Saya tidak mau lagi mengulang-ulang ini. Kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu ya, untuk menghemat waktu ya. Ini Bapak Ibu bisa melihat ini semua, ini banyak sekali ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, ini yang disampaikan. Nah, sekali lagi saya mengulangi ini yang disampaikan oleh para ilmuwan, bahwa ya yang sangat jelas di sini ya, sangat jelas di sini bahwa beberapa lab menunjukkan bahwa manuskrip Sana'a itu lebih tua dari Muhammad. Lebih tua dari Muhammad. Maka tradisi oral ya, tradisi menghafal Quran yang selama ini digembar-gemborkan oleh teman-teman Muslim kepada kita itu runtuh. Gak bisa lagi. Karena ketika ini benar, ya artinya teks itu ditemukan sudah ada sebelum Muhammad ada. Itu artinya pada masa Muhammad pun, artinya teks itu tinggal di copy paste lah ya kan, tinggal disalin ya. Dan perhatikan tadi apa yang disampaikan Macam Ali, dia hanya tertarik pada batas akhir. Dia nggak tertarik pada batas tengah atau batas bawah ya kan. Apalagi kalau membicarakan hasil lab yang lain gitu. Nah, tetapi ya suka-suka kalian lah di situ. Oke? Suka-suka kalian ya. Nah, jadi ini makanya dia bilang ini adalah misalnya yang disampaikan oleh Dr. Mark Dury ya. Mark Dury dia bilang begini ya. Ketika dia menemukan hasil penelitian itu, lalu orang bertanya-tanya, ya mengapa ya? Bagaimana ini? Maka inilah solusi yang disampaikan oleh Mark Dury. Dia bilang ya mungkin saja itu gara-gara dimakan oleh dimakan oleh kambing. Jadi kambingnya banyak kali makan seafood, makanya hasil lab carbon date-nya lebih tua gitu. Waduh, ini Marduri ini ke apa ini? Kayak mana ini pernyataan? Masa gara-gara kambing banyak kali dia makan seafood, lalu itu hasil uji karbonnya jadi lebih tua. Aduh, gimana ini? Ya. Gimana ini? Ini nggak masuk akal ini, ya kan? Nah, terus
Terus ada juga kemungkinan yang lain ya, dibilang si Marduri ini ya mungkin sajalah ya kan, mungkin sajalah manuskrip itu ya disimpan dulu sekitar 200 tahun baru ditulis pada masa Muhammad. Ah itu kan sesuatu apa namanya itu, terlalu berlebihan lah ya. Ya terlalu berlebihan ya. Sementara dibilang pada masa Muhammad saja ya, ketika Al-Quran itu awal-awal ditulis katanya itu ditulis di pelepah kurma, di pelana kuda, di mana lagi? Ya entah di batu kan. Nah kalau dibilang ini folionya itu disimpan sudah 200 tahun lalu baru ditulis pada tahun atau pada masa Muhammad, itu kan untuk menyelamatkan muka para muslimnya itu ya kan. Nah, gitu ya. Nah, terus kalau bisa kita lihat ya, kita bisa lihat di sini ya. Ini dibilang di sini ya, the traditional dating of the Quran is wrong and the Quran was really created much earlier, sometimes around 450 and 500 AD, and the Muhammad story was then attached to it much later. Jadi dibilang begini bahwa hasil uji karbon dari Quran itu tidaklah benar ya, dan Quran itu memang benar-benar ditulis lah ya, ditulis lebih awal ya, mungkin pada tahun sekitar 450 atau 500 ini artinya kan pada abad ke-6 ya, pada abad ke-5 abad ke-6 lah ya, abad ke-5 lah ya. Abad ke-5 sampai awal abad ke-6 gitu ya. Artinya Muhammad belum ada dong. Nah artinya apa? Kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran berarti diambil dari kisah-kisah yang lain atau berasal dari kisah-kisah kitab yang lain ya. Kalau misalnya kita lihat misalnya tadi yang kisah Musa di dalam surah itu kan kisah Musa udah jelas-jelas lah itu ada di dalam kitab orang Kristen atau setidaknya di dalam kitab orang Yahudi ya. Dari mana lagi kalau bukan dari situ? Ya kan? Nah, terus dibilang si Marduri ya mungkin aja itu kombinasi dari semuanya gitu ya. Gitu. Oke? Nah, jadi ini adalah kesimpulan ya. Ini hasil dari hasil penelitian uji lab dari carbon dating itu ya. Ada 14 lab yang melakukan bukan ada 14 lab. Ada banyak lab yang berkolaborasi untuk mengecek itu dan dikatakan since all four Sana'a example date at four laboratory completely predate Muhammad, the Quran and Islam, there must be earlier Arabic writings from which the writer of the later Quran borrow. Jadi dibilang bahwa itu hasil penelitian itu menunjukkan bahwa manuskrip ini ya sudah ada sebelum Muhammad ya, sudah ada sebelum Islam dan sudah ditulis di dalam bahasa Arab ya. Itu artinya bahwa sebetulnya tulisan itu atau kisah yang ditulis di dalam manuskrip itu bisa dipastikan berasal dari kitab-kitab yang lain lah, dari orang lain lah. Apalagi ya kan? Nah, terus yang bagian kedua ini yang disimpulkan oleh para peneliti ini mereka bilang ya, all the folios including the Sana'a A, B, C, D and the Birmingham folios except for E predate the Uthmani recension ya. Jadi ini sudah jelas-jelas semua kecuali yang folio E mengatakan bahwa itu sudah ada sebelum masa Utsman ya. Nah, ini periode Utsman ini kan sangat penting sekali ya, baik itu dalam tradisi Muslim, karena Muslim selalu menggaung-gaungkan ya, selalu mengatakan ke kita ketika kita tanya kapan itu Al-Quran dibukukan ya, mereka bilang itu dimulai pada masa Utsman ya, karena Al-Quran sebelum Utsman itu belum dikumpulkan ya. Al-Quran baru dikumpulkan pada masa Utsman gitu ya. Nah, ternyata ini sudah ada sebelum Utsman. Nah, makanya saya bilang memang narasi Islam inilah yang terus dipertanyakan. Oke? Kita mempertanyakan ini, silakan dijawab dong. Jangan ngamuk-ngamuk ya, jangan ngamuk-ngamuk. Oke? Nah, terus dibilang therefore they all predate the Quran was purportedly written down ya, proving why they do not agree with today's Quran. Jadi dia bilang bahwa karena karena semuanya itu sudah ada sebelum Quran ya.
sudah ada sebelum Quran yang ditulis pada tahun 652 pada masa Utsman ini, itu sebetulnya itulah yang bisa kita lihat, dan itu mungkin salah satu penyebab kenapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang mereka punya saat ini memiliki banyak variasi, memiliki banyak perbedaan dibandingkan dengan apa yang ada di dalam misalnya manuskrip Sanaa tadi ya. Setidaknya ada 70 varian tadi kan. Dari 63 ayat A saja ada 70 varian. Itu yang dimiliki, itu yang telah diuji ya. Nah, terus pertanyaannya kemudian, apakah Al-Qur'an yang mereka punya saat ini ya? Apakah Al-Qur'an yang mereka punya saat ini itu semua seragam atau tidak? Oh, itu sudah kita bahas ya berkali-kali bahwa memang saat ini setidaknya sudah ditemukan 37 versi Quran. Nah, apa hubungannya dengan apakah itu Al-Quran dari Utsman? Oh, tunggu dulu, jangan terlalu yakin. Ya, banyak orang bilang ini Al-Quran yang dikanonisasi di Kairo pada tahun 1924 itu adalah Al-Quran yang dikanonisasi pada masa Utsman. Oh, tunggu dulu ya. Ya, jangan terlalu gegabah, dan itu akan kita bahas pada waktu-waktu yang akan datang. Ya, saya berharap teman-teman bisa mendapatkan informasi yang menarik dari sini, dan ini pesan untuk Menachem Ali ya. Terima kasih telah membongkar ini, dan tolong ya sampaikan kepada pendengar Menachem Ali, saya tidak ada membayar Menachem Ali untuk membongkar hal ini ya, karena Menachem Ali sepertinya mau menghancurkan Islam, menghancurkan iman Islam dari dalam. Ya, silakan saja ya. Silakan saja, karena dengan hal ini kita bisa melihat bahwa manuskrip Sanaa jauh lebih tua, ratusan tahun sebelum Muhammad ada. Nah, itu saja dari saya ya, memang agak ngeri-ngeri memang ini kisah ini. Kok bisa lah lebih tua, kok bisa Al-Quran lebih duluan ada, itu pun Al-Quran yang ditulis. Coba manuskrip yang saya tulis, kok bisa pula itu duluan sebelum Muhammad lahir? Dari mana ini? Ini macam mirip-mirip macam Isa ya kan. Isa dikasih kitab Injil ketika dia lahir. Itu artinya kan sebelum Isa lahir Injil itu sudah ditulis gitu. Aduh. Jangan begitulah. Aduh, kacau. Oke, jadi itu sajalah ya. Dan pesan saya terakhir, selalu ingat pesan saya bahwa Yesus adalah Tuhan kita adalah Tritunggal. Yang lain itu niru-niru. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di topik-topik yang lain. Sampai jumpa.